Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kembali saya akan membahas soal dan jawaban dari tes sumatif modul 2 pedagogik, di mana tes sumatif ini adalah tes akhir setelah kita mengerjakan 4 tes formatif yang terdapat di 4 KB pada modul 2 pedagogik ini. Baiklah sahabat guru, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan informasi sedikit bahwasannya kalau soal dan jawaban yang saya berikan di video ini dan di video-video saya sebelumnya adalah soal dan jawaban yang saya dapati ketika saya mengikuti kegiatan PPG pada tahun 2020 kemarin. Jadi jika ada sahabat guru yang merasa jawabannya berbeda atau tidak yakin, itu sah-sah saja, karena saya juga tidak bisa menjamin bahwa jawaban yang ada pada video ini adalah benar 100%, tetapi kembali lagi saya tekankan bahwasannya soal dan jawaban ini yang saya berikan di sini merupakan hasil dari modul sebelumnya dan dari tes formatif yang ada di LMS pada PPG tahun kemarin. Baiklah sahabat guru, kita langsung saja ke soal nomor 1 untuk tes sumatif modul 2 pedagogik. Soal nomor 1, Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah A. Menasehati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. B. Melarang anak bermain game bekerjasama dengan orang tua untuk pengawasannya. C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Jawaban yang tepat adalah C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Soal nomor 2. Hari itu, jam pertama hari sedang hujan. Bu Weni Hapsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas 4. Capaian pembelajaran agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. C. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. D. Peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. E. Peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Jawaban yang tepat adalah B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Kita lanjut ke soal nomor 3, tapi sebelumnya bagi sahabat guru yang belum menyaksikan video-video saya sebelumnya tentang tes formatif dan sumatif modul 1 dan modul 2, disilakan untuk melihat ke deskripsi karena di sana telah saya berikan link lengkapnya. Soal nomor 3. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru dari guru. Guru menggunakan handphonenya untuk melacak benda dari logam yang terjauh. Guru tersebut selain memesona juga memiliki ciri guru abad 21 sebagai berikut. A. Pandai berempati. B. Humoris. C. Canggih. D. Membuat analogi. E. Membuat metafora. Jawaban yang tepat adalah C. Canggih.
Kita lanjut ke soal nomor 4. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, "Anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat?" Pertanyaan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal A. Membuat padanan kata, B. Membuat analogi, C. Menghadirkan contoh, D. Membuat metafora, E. Melakukan eksplorasi. Jawaban yang tepat adalah B. Membuat analogi. Soal nomor 5. Alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan adalah A. Perkembangan teknologi memungkinkan seluruh pengetahuan dipelajari. B. Keterampilan abad 21 lebih penting tidak memerlukan pengetahuan. C. Abad 21 adalah era disrupsi di mana peran guru akan segera hilang. D. Pengetahuan faktual sudah usang dan tidak relevan dengan era abad 21. E. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Jawaban yang tepat adalah E. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Soal nomor 6. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21 adalah A. Bangsa Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. B. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan, dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. C. Bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas menciptakan karya-karya seni berbasis keunikan lokal. D. Bangsa Indonesia memerlukan SDM dengan kemampuan berpikir canggih dan dapat memodernkan seni dan budaya asli. E. Bangsa Indonesia memerlukan manusia yang mampu teknologi canggih untuk yang dapat menggantikan peran guru. Jawaban yang tepat adalah B. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan, dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. Soal nomor 7. Berikut merupakan pergeseran dan atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 adalah kecuali A. Merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. B. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. D. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan. E. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflective practitioner. Jawaban yang tepat adalah C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Soal nomor 8. Berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif secara berurutan adalah A. Mengikuti pelatihan pembuatan media, menciptakan model pembelajaran yang dimuat di media massa, dan membuat karya seni. B. Menulis jurnal, mempublikasikan hasil PTK di jurnal terakreditasi, dan menghasilkan model pembelajaran. C. Mengikuti diklat kepala sekolah, mempublikasikan artikel di jurnal internasional, dan mengikuti diklat pembuatan media inovatif. D. Mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi, dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. E. Mempublikasikan kegiatan diklat di koran, menulis artikel di jurnal internasional, dan menciptakan karya seni bela diri. Jawaban tepat adalah D.
mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi, dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. Jawab soal nomor 9. Belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini secara berturut-turut merupakan indikator adanya ketiga dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah A. Belajar individual dan menyendiri, aktif mencari sumber belajar dan mengontrol laju belajar sendiri. B. Memiliki kebebasan belajar, menghadiri forum ilmiah, dan bergantung kepada fasilitator. C. Mengisolasi diri secara fisik, melanjutkan sekolah, dan menentukan tujuan belajar sendiri. D. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. E. Belajar mendasarkan tujuan yang ditetapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran, dan meminta umpan balik dari fasilitator. Jawaban yang tepat adalah D. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Soal nomor 10, soal terakhir di tes sumatif ini. Bagi sahabat guru yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya terkait informasi tentang soal tes formatif dan sumatif pada PPG. Soal nomor 10. Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah A. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. B. Keterampilan menetapkan tujuan belajar. C. Keterampilan memproses dan mengolah informasi. D. Keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis. E. Kemampuan menerjemahkan informasi visual. Jawaban yang tepat adalah B. Keterampilan menetapkan tujuan belajar. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.